Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Para anak 90-an yang kini sudah menjadi bapak-bapak dan emak-emak. Apakah kalian pernah mendengar teori konspirasi tentang hal aneh yang terjadi menginjak tahun 2000-an? Karena pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film yang sangat menarik dan lucu untuk ditonton, yang berkisah tentang malam pergantian tahun 1999 ke tahun 2000. Film ini berjudul Y2K 2024. Oke lah, daripada kalian keburu bengong mikirin hidup, mending langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya percakapan gabut seorang remaja cupu bernama Ellie si jomblo ngenes dengan gebetan olehnya yang bernama Laura. Kali ini, Ellie si Jones yang sedang ngebon CD kompilasi berniat mengajak Laura untuk menghadiri pesta pergantian tahun dari 99 ke milenium baru, yaitu tahun 2000. Namun, sialnya, sebelum sempat pesan terkirim, Laura keburu offline. Sesaat sebelum pergi, ayah dan ibu yang menyadari bahwa anaknya Ellie masih jomblo meminta putranya itu untuk mencari gebetan untuk tahun baruan. Terlebih sang ayah dengan bangga mengungkapkan bahwa saat seusia Ellie, ia sudah berhasil menaklukkan banyak hati wanita. Setibanya di kamar, Ellie langsung memberikan balon gabrut yang Dani pesan. Karena Dani berencana melepas masa lajanya di pesta tahun baru nanti malam. Lantas, sambil menunggu waktu, mereka pun berniat bermain Sega bersama-sama. Singkat waktu, di tengah kegabutan, Danny dan Ellie mendatangi toko Garrett untuk membeli kaset anime bajak laut yang baru launching di tahun ini. Namun, kaset itu belum tersedia di toko tersebut. Melihat pelanggan setianya, Garrett yang dijuluki The Wolf in Reggae mengajak mereka untuk mengikuti pesta tahun baru yang akan digelar di gudang tua pinggir hutan. Meski sudah ada rencana lain, Danny dan Ellie yang tak ingin membuat Garrett kecewa berusaha mempertimbangkannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja mereka dijulitin oleh Circle Mawang yang so asik dengan handycam yang mereka miliki. Lantas, Mawang mengajak Dani dan Ellie untuk battle rap. Dirasa cringe, Ellie dan Dani tidak terlalu menanggapinya. Ketika mereka sedang membeli cemilan di Ojon Mart, Dani yang melihat Laura dan circle-nya datang, meminta Ellie untuk gentle dan tidak hanya gacor di chatan medsos saja. Di tengah kecanggungan, Ellie yang mengetahui bahwa Laura ahli IT, berusaha memuji aksinya yang berhasil meretas website sekolah. Namun, di tengah basa-basi bau jigong, Laura berkata bahwa mereka sedang berusaha betak minuman oleng. Okay. Just gonna take some time and focus on me. I'm gonna need you to pay for this. Di malam harinya, Dani dan Ellie terlihat meratapi kecupuan yang mendarah daging dalam diri mereka. Mendengar hal itu, Ellie yang ingin malam ini menjadi pesta meriah berniat melakukan sesuatu. So smooth. Smooth, right? I said, dude, listen, okay, in a few hours. Setelah nekat membongkar minuman oleng milik orang tua mereka, Ellie pun yakin bahwa malam ini akan menjadi malam paling bersejarah dalam hidup mereka. Setibanya di pesta tahun baru, mereka pun syok saat melihat keseruan anak-anak gaul di tempat ini. Everyone's here. Saat para tamu kecewa karena musik terhenti, Ellie langsung bergegas memutar kaset kompilasi hasil editannya. Mendengar musik kesukaannya diputar, Dani yang oleng langsung menunjukkan kemampuannya. Melihat sohibnya mulai berbaur, Ellie yang tidak mau kalah langsung mencari keberadaan Laura. Di tengah meriahnya pesta, Ellie pun berusaha PDKT, namun karena tidak ada topik, Ellie pun membahas Anton Gaceng yang sedang melobi seorang cewek Mickey Mouse. Akan tetapi, baru saja mengobrol, Kapten Baseball bernama Chris langsung menyerobot dan mengajak Laura nongkrong di tempat lain. Kemudian, ia pun berusaha memperingatkan Ellie untuk tidak coba-coba merebut gebetannya. Kayak yang punya titiw aja, ucap Chris. You're fucking dead. Sesaat kemudian, Dani yang sudah mendapatkan cewek berusaha mengenalkannya pada sahabatnya. Namun, bukannya didukung, Dani yang oleng malah menceritakan aib Ellie yang pernah ketahuan membuat sabun bolong di WC. Mendengar hal itu, Ellie pun kecewa. Tolong, gitu. Tolong banget. Tolong, gitu. Tolong.
Melihat Riley dan Aiden yang siap ngegabrut, Ellie yang tengsin bergegas mencari tempat lain. Hingga saat hitungan mundur pergantian tahun, Ellie pun tak bisa menahan panas dada saat melihat Laura. Sesaat kemudian, Danny pun meminta maaf atas perkataannya barusan. Namun, Ellie berusaha mengerti dan memuji Danny yang sudah menjadi pria sejati. Tetapi, tiba-tiba... Oh my god, bagaikan terkena azab, mereka pun syok parah saat melihat Aiden yang tewas tercucuk baling-baling kipas. Di tengah kepanikan, Riley mengungkapkan bahwa Aiden tewas setelah terpental dari kasur elektrik yang mereka gunakan. Mendengar keterangan Riley yang di luar nurul, mereka pun semakin heran saat melihat mobil-mobilan berisi laptop bergerak dengan sendirinya. That's pimp as hell. Entah apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2000 ini, mereka yang panik langsung berhamburan. Dumbass. I use gel. You've got mail. Di tengah kebrutalan yang terjadi, Chris mengajak Laura untuk kabur. Namun, Laura yang tidak ingin meninggalkan Riley langsung menolak. We need to find Raleigh. Fuck that, come on. No. Die with these losers. Guess I will, asshole. Di tengah kepanikan, Laura merasa senang saat melihat Riley, Mickey Mouse yang datang. I've been looking. Melihat Riley tewas oleh robot Tamagotchi, Danny pun berusaha menghancurkannya. Melihat Laura yang meratapi jasad temannya, Ellie langsung mengajaknya untuk berlindung di dalam garasi. Hingga sesaat kemudian, mereka mulai berteori bahwa kejadian ini merupakan bagian dari invasi kiamat elektronik yang terjadi di tahun 2000. Sesuai dengan apa yang ada di ramalan, Laura pun merasa bahwa semua ini disebabkan oleh bank AI yang menyebarkan virus ke seluruh chip komputer yang terhubung ke internet. Entah mengapa AI tersebut tampaknya berusaha menghabisi seluruh umat manusia. Di tengah kebingungan, Laura menyarankan agar mereka berlindung di gudang tua di hutan, tempat komunitas mantan pacarnya berkumpul. Karena di sana tidak ada listrik, ia yakin tempat itu cukup aman untuk bertahan. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bersiap untuk OTW. Gotta tear these streets up. I got the door. Oh my god, naas sekali. Danny subur harus sekarat sebelum sempat merasakan nikmat dunia. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia pun menitipkan balon gabrutnya pada Ellie. Sungguh tak manuk akal. Sesaat kemudian, Mawang yang melihat tiang basket rubuh justru merasa tertantang untuk melakukan sesuatu. Go chat, motherfuckers. Oh, snap. Alah, sungguh konyol. Mawang yang sok keren justru tewas setelah nekat berusaha melakukan atraksi trik ekstrim. Di tengah kekacauan yang terjadi, Ellie dan Laura bergegas mengajak Ash dan CJ untuk pergi. Saat itu pula, robot yang tersusun dari berbagai komponen alat elektronik terlihat berhasil merengsak keluar. Sesampainya di pinggir hutan, Ellie langsung menghancurkan radio kompo yang ia bawa. Khawatir perangkat elektronik itu bisa membahayakan mereka. Hingga sesaat kemudian, Ellie yang tak ingin hal buruk terjadi, meminta Ash untuk memberikan handycam-nya. Namun, jelas saja Ash menolak karena handycam itu sangat mahal dan merupakan impiannya sejak dulu. Damn. Hingga sesaat kemudian, mereka pun berjalan ceker menuju gudang tua. Namun, tanpa mereka sadari, salah satu robot terlihat mengintai dari dalam ruyuk.
Betapa syoknya mereka saat melihat kota yang selama ini mereka tinggali kini sudah luluh lantah akibat invasi robot. Sesampainya di gudang tua, kedatangan mereka disambut oleh Gareth si Wolverine Reggae. Namun, saat mendengar bahwa Danny tidak selamat, Gareth pun merasa berduka. Untuk mengalihkan dari kengerian yang terjadi, Gareth mengajak mereka untuk melupakan kengerian yang terjadi dan bergabung dengan circle-nya. Namun, di saat itu pula, Ellie mendadak panas dada saat melihat Laura tiba-tiba memeluk Jonas mantan pacarnya. Sesaat kemudian, Jonas yang melihat adanya pergerakan aneh segera bergegas melakukan pengecekan. Check this out. Oh man, guys, I think that's my computer. I wonder if he recognizes me. Dude, good to see you too, pal. Menyadari robot yang Jonas tangkap adalah PC miliknya, Ellie berusaha menenangkan Ace yang ingin menghancurkannya. Terlebih, ia yakin jika dengan komputer miliknya ini, Laura bisa melakukan pertasan dan mencari cara untuk menghentikan penyebaran virus. Meskipun ragu, namun Laura akan berusaha menggunakan kemampuannya. Kemudian, video invasi robot tiba-tiba terputar. Dalam video tersebut, virus AI yang berhasil mendapatkan kesadaran berencana memasangkan chip pada setiap umat manusia guna mendirikan Republik Robot, di mana alat-alat elektronik sudah muak dimanfaatkan oleh manusia. Kini, mereka berencana memanfaatkan manusia untuk kepentingannya. Lantas, sebagai tahapan awal dari rencananya, mereka telah mengumpulkan orang-orang di Ojon High School untuk dipasangi chip. Namun, di tengah peretasan, tanpa mereka sadari, si robot berusaha untuk membebaskan diri. These fuckers, how it's done. Guarantee it. Yo, that's the MTV dating show with Jane McCarthy. Maybe I can. Oh shit, Laura. Hey, no, I. Stack this soap. Laura, I'm fed. Laura! Stop, man! That's Roxy girl. What? Remember, I put you up just to see if she was online. I want to hurt her. It's the girl my. Laura! Oh, no. He's playing with your head, homie. Meski sempat terpengaruh, namun untungnya Ellie berhasil menyelamatkan Laura yang hampir dicekik komputer Pentium 4. Sesaat kemudian, Laura kembali berusaha mencari cara untuk menghentikan invasi robot ini. Sementara itu, sambil melihat kotanya yang hancur, Ellie yang termenung kembali teringat pada kebersamaannya dengan Danny. Sticky, you're being a pussy. Shut the fuck up. Me and Eli have been. Tak ingin hanya bersembunyi, Ellie yang tak ingin dunia indah ini kiamat mengajak Ace dan CJ yang sedang mulek ke Ojon High School. Mendengar hal itu, mereka yang sudah bodo amat langsung hayu. Sementara itu, Laura masih berusaha menciptakan virus untuk menghentikan invasi AI. Very scratchy. Well, not really. It's strong. That's why the government wants to suppress it. Politician guys are all being operated by the fingers of a marionette string of. Cotton, that's Dude, right. you ever looked at the fruit of the loom? You gotta look and then you'll see. Setelah berhasil menciptakan virus penangkal, Laura langsung memindahkan file virusnya ke dalam flash disk. Kembali pada kelompok Ellie, mereka yang sampai di pagar pembatas kota langsung panik saat mendengar suara robot yang mendekat. Still the same fucking asshole. What do we do? Step aside. Untung saja, kedatangan Gareth dan Laura berhasil mengalihkan perhatian si robot. Kemudian, Gareth yang malu akan reputasinya sebagai Wolverine Reggae berniat untuk adu mekanik. Meski dirinya tak punya cakar seperti Wolverine.
like this. Fuck. Oh my god, tak sekeras gayanya, Wolverine Reggae pun harus gugur dalam pertarungan. Di tengah kepanikan, mereka langsung bersembunyi ke dalam tempat pemodelan portable. Gelo sekali, meski mendapat kesempatan romantis, bau yang semerbak membuatnya semuanya menjadi kacau. Hingga di tengah perjalanan, Laura yang gabut mengajak teman-temannya untuk bernyanyi guna merelaksasikan diri. Hingga sesampainya di kota, mereka memutuskan untuk beristirahat di toko kaset yang sudah acak-acakan. Namun, sesaat kemudian, mereka pun panik saat melihat keberadaan sosok misterius. We lost him at the river. The old world. That's gone. No way. It's Fred fucking Durst. Oh my god, si penggemar rock garis keras terkesima saat melihat Fred, sang vokalis Limp Bizkit, yang berlindung di tempat ini. Selang beberapa saat, Fred pun menceritakan kejadian mengerikan saat ia sedang konser malam tahun baru. Ketika ia dan personilnya sedang membawakan lagu Rollin', tiba-tiba saja seluruh peralatan musik menyerang semua personil dan para penonton. Kemudian, sambil menunjukkan flashdisk yang ia bawa, Laura mengungkapkan rencananya untuk mengakhiri invasi para robot. Dengan menyambungkan flashdisk yang berisi virus ke server AI, ia yakin teror ini akan segera berakhir. Mendengar hal itu, Fred yang kena mental justru meminta mereka pasrah saja dan tidak melakukan hal berbahaya. Ia merasa sudah bukan siapa-siapa lagi setelah kehilangan seluruh personilnya. Pun kecewa mendengar itu. Terlebih Fred dari Limp Bizkit yang ia kenal tidak letoy seperti ini. Ia pun berkata, soundtrack Mission Impossible gak mungkin pakai lagu Limp Bizkit kalau enggak spesial. Lantas, langsung memberikan topi merah kebanggaannya pada Fred, berharap bisa membangkitkan semangatnya dan mengembalikan menjadi Fred yang ia kenal. So put it on, or get the fuck out of the way. Fuck it. Melihat ketatnya penjagaan para robot, Ellie langsung mengajak rekan-rekannya mengendap-endap melalui pintu belakang. Setibanya di aula, Ellie pun kaget karena sudah banyak korban yang dipasangi chip. Di saat itu pula, Fred juga terkejut saat melihat mantan personilnya, Wes Borland, yang ternyata ikut menjadi korban. Wes Borland. Come on, let's go. My buddy. Bars, ready? Flo again. You saved me. I thought you... Rap is rap. What about next to a homie? Malang sekali, meski berhasil menyelamatkan Fred, CJ justru tewas tercucuk kaset bajakan. Menyadari proses pemasangan chip belum selesai, Laura yang akan melakukan peretasan meminta Fred untuk mengalihkan perhatian dengan menghibur warga. That's what I do best, Pim. What's up, fools? Any biscuit heads in the house? Namun, sialnya, sistem pertahanan AI berhasil menggagalkan upayanya. Sementara itu, pun hanya bisa melongo saat melihat ayahnya akan menjalani proses pemasangan chip. Melihat ayahnya sudah menjadi korban, Ellie pun bergegas membantu peretasan. Hingga sesaat kemudian, AI yang menyadari rencana mereka akhirnya menampakkan diri. Bentuknya mirip seperti robot di Star Wars. Sosok ini pun berkata bahwa Ellie dan Laura tak akan bisa melakukan apa-apa. Di tengah keadaan genting, Ellie meyakinkan Laura untuk melanjutkan peretasan. Setelah berhasil menjebol sistem keamanan, mereka pun tinggal mencolokkan flashdisk saja. Namun, karena sutradara tidak ingin film cepat kelar, karena aliran listrik yang sangat tinggi, mereka pun kesulitan mencolok flashdisk. Lalu, tiba-tiba, Ellie mendapat sebuah ide menggunakan balon gabrut warisan dari Dani. Fucked! Akhirnya, mereka pun berhasil menggagalkan invasi robot yang ingin menguasai dunia.
Enjoy your first fuck, brother. Right, the information super highway bitch! Machine and man one. Selang beberapa saat, Ellie pun terlihat bahagia saat melihat kedua orang tuanya kembali normal. Hingga saat ibu Dani datang, Ellie mengungkapkan bahwa Dani adalah seorang pahlawan. Terlebih lagi, pengorbanan dan warisan yang Dani tinggalkan telah membantu mereka mengakhiri semua ini. Sungguh tak manuk akal. Di luar, saat matahari tahun 2000-an menyinari, Ellie langsung mengungkapkan perasaannya pada Laura. Hang on. For sure. Kinda thought. In the porta potty, you were... Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Ash mengantar Laura dan Ellie untuk menyekar ke makam Dani. Setelah selesai, mereka pun langsung pulang. Apakah teror ini akan kembali lagi? Ya nggak tahu, karena film ini pun sudah berakhir. Sungguh film yang tak manuk akal dan lucu sekali ya untuk dibahas ya. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Perayaan pesta tahun baru milenium berubah menjadi teror mengerikan setelah Bank AI melakukan invasi untuk memperbudak manusia. Namun, berkat kerjasama tim dan kecerdasan Laura, teror ini pun bisa dihentikan. Akan tetapi, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa warisan yang Dani berikan, yaitu balon gabrut. Mungkin cukup segini saja alur cerita Y2K tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.